Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Sistem Cerdas yang berjudul Perkembangan Tren Terbaru dalam Temu Kembali Informasi. Di sini ada saya sendiri, Friza Zelani. Yang kedua ada Muhammad Haikal. Yang ketiga ada Aldo Yoga Hadi Pratama. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi dan informasi telah membawa kepada kemajuan dalam berbagai bidang. Mudahnya mengakses informasi secara cepat telah membawa pencarian informasi mencakup area studi yang luas. Dan akibatnya juga mempengaruhi tren temu kembali informasi. Perkembangan terakhir di perpustakaan pada era sekarang menuntut proses temu kembali mengalami inovasi yang melahirkan tren-tren terbaru seperti web dan digital telah membawa sebuah revolusi besar dalam pencarian informasi. Dalam kurung Lichbergen 1992. Pada perpustakaan konvensional, pengguna harus datang ke perpustakaan untuk mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkan. Sedangkan dalam perpustakaan digital, perpustakaan yang datang menyediakan layanan kepada pengguna melalui jaringan internet. Dan itu dengan adanya jaringan, maka lebih banyak perpustakaan yang dapat dimanfaatkan. Dalam jaringan tersebut ada resource sharing, yaitu tersedianya banyak sumber yang dibagi oleh berbagai lembaga dan adanya sambungan ke sumber-sumber informasi tertentu dalam jumlah banyak. Sumber-sumber informasi dalam perpustakaan digital dapat selalu diperbarui oleh pustakawan dengan cepat sehingga informasi yang disajikan selalu baru. Sumber informasi yang ditawarkan oleh penerbit secara online juga dapat selalu diperbarui dalam waktu cepat. Selain itu, format-format baru sumber informasi juga dapat diwadahi dalam perpustakaan digital ini. Pransky dalam kurung 2001 menjelaskan bahwa perkembangan perpustakaan digital dapat membantu proses manajemen sistem informasi perpustakaan melalui fungsi otomasi sehingga proses pengelolaan perpustakaan lebih efektif dan efisien. Fungsi otomasi perpustakaan menitik beratkan pada bagaimana mengontrol sistem administrasi layanan secara otomatis terkomputerisasi. Pengembangan perpustakaan digital akan dapat menghemat biaya yang besar pada akhirnya. Namun, keberhasilannya tergantung pada kemampuan perangkat-perangkat yang digunakan, infrastruktur peralatan teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang mendukung. Pengguna perpustakaan digital pada zaman sekarang disebut pula dengan digital native. Max Prensky pada tahun 2001 yang memperkenalkan istilah digital native dan digital immigrants. Menurutnya digital natives atau pribumi digital adalah orang yang lahir ke dunia yang sudah syarat dengan teknologi digital dan sebab itu mereka sangat fasih menggunakan teknologi tersebut. Sedangkan digital immigrants atau pendatang digital adalah orang yang lahir ke dunia yang masih analog tapi kemudian tumbuh dalam lingkungan digital. Selanjutnya untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Haikal. Saya akan membacakan perumusan masalah. Perkembangan perpustakaan dengan membuat perusahaan digital informasi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah membuat perpustakaan digital menggunakan jaringan supaya lebih cepat memberikan layanan bisa secara offline ataupun online. Manfaat penelitian. Adanya manfaat penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat bagi penulis. Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan apa yang telah penulis terima tentang jaringan selama belajar di Universitas Jatinegara Indonesia. 2. Penulis menjadi mampu untuk membuat suatu perkembangan perpustakaan digital menggunakan jaringan tersedia. Manfaat bagi perusahaan. Bagi pihak pelayanan, memudahkan memenuhi kebutuhan pengguna agar pengguna mau menggunakan layanan perpustakaan. Selanjutnya bisa dibacakan dengan teman saya, dengan Aldo juga. Ya. Bab kedua, landasan teori. Perpustakaan dapat diartikan yakni perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang substansinya merupakan sumber informasi yang di setiap saat dapat digunakan oleh pengguna jasa perpustakaan. Definisi di atas mengisyaratkan bahwa perpustakaan memiliki spesifikasi tersendiri mengenai fungsi dan peran. Temu kembali informasi menurut Konchen yang dikutip oleh Pendit 2008 dalam kasus bahasa Inggris, kata retrieve berhubungan dengan dua hal, yaitu untuk mengingat dan upaya mencari sesuatu yang dipakai kembali. Konchen juga menjelaskan kata-kata retrieve yang dikaitkan dengan dokumentasi
yang dicari. Lebih spesifik lagi, kemampuan komputer dapat dikaitkan dengan recall atau mengingat. Lanjut 2008 menambahkan, dalam bahasa Indonesia kata retrieve diterjemahkan menjadi tamu kembali. Jadi kata information retrieval diterjemahkan sebagai temu kembali informasi. Dan selanjutnya digital native, secara simulation perubahan juga terjadi pada faktor demografis sosiokultural, periode kelahiran atau usia penduduk yang mempunyai karakteristik dan perilaku yang berbeda. Periode tertentu dikelompokkan sebagai golongan penduduk atau lazim disebut generasi sesuai dengan periodenya. Generasi yang lahir pada periode yang diidentifikasikan dengan sebutan digital native. Ada pendapat yang menyebut bahwa Google Generation, istilah yang dipopulerkan pertama kali oleh Mark Prensky awal 2001, digital native adalah kelompok generasi yang lahir pada era digital. Sementara generasi yang lahir pada era sebelumnya namun akrab dengan teknologi digital, yaitu disebut dengan digital immigrant. Perkembangan IT memicu percepatan pertumbuhan generasi dalam dunia digital dengan perbandingan 1:7. Artinya suatu tahun di dunia nyata dengan tahun 7, tahun di dunia digital sebagaimana ditunjukkan dengan riset Fortune Consulting. Grup berikut, handphone 98,4%, laptop 57,6%, kamera digital 34,3%, dan PC 30,1%. Berdasarkan hasil riset tersebut, yang sama aktivitas yang dilakukan di engine menggunakan internet 94,2%, membaca buku pengetahuan 87,1%, dan main game 67,9%, baca majalah 46,8%, dan baca komik 34,1%. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Afrizal, bab ketiga. Ya, untuk bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustakaan yang relevan. Studi kepustakaan, selain dari mencuri sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai kemana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperoleh dalam kurung Bongin Burhan 2004. Sekian dari kami kelompok 6. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk lanjutan materi yang kemarin. Materi lanjutan sekarang yang bab 4 hasil dan pembahasan. Saya ingin memaparkannya dengan teman-teman saya. Ya. Saya buka ya. Ya, bab 4 hasil dan pembahasan. Perkembangan temu kembali informasi. Sue Tin Mia berpendapat bahwa sistem temu kembali informasi berasal dari kata Information Retrieval System atau IRS. Temu kembali informasi adalah sebuah media layanan bagi pengguna untuk memperoleh informasi atau sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengertian yang sama mengenai sistem temu kembali informasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan memasuk informasi bagi pemakai sebagai jawaban atas permintaan atau berdasarkan kebutuhan pemakai. Dapat dinyatakan bahwa sistem temu kembali informasi memiliki fungsi dalam menyediakan kebutuhan informasi sesuai dengan kebutuhan dan permintaan penggunanya.
Jadi sistem temu kembali informasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan memasuk informasi bagi pemakai sebagai jawaban atas permintaan atau berdasarkan kebutuhan pemakai dan berfungsi dalam menyediakan kebutuhan informasi sesuai dengan kebutuhan dan permintaan penggunanya. Dalam kurung Rahman 2009. Di sini akan dijelaskan perkembangan sistem temu kembali, yaitu 1. Periode peningkatan kebutuhan atau increase demand 1940 sampai 1950-an Hans Peter Lund. Periode ini adalah saat terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana muncul keperluan untuk laporan dokumen teknis dari penelitian yang menyangkut persenjataan. Akibatnya pertumbuhan laporan meningkat pesat dan membuat laporan tersebut sulit ditemukan apabila dibutuhkan. 2. Periode pertumbuhan pesat atau rapid growth antara 1950-an sampai 1980-an Kelvin Moores. Periode ini adalah masa di mana temu kembali informasi berkembang dengan pesat. Masa ini diawali oleh Hans Peter Lund pada tahun 1957 sampai 1959 dengan menemukan mesin yang dapat menemukan informasi berdasarkan pencocokan kata atau keyword matching. Merupakan informasi secara sistematis atau sorting, serta dapat melakukan analisis isi atau konten analisis. Pada tahun yang sama, yaitu 1959, Meron dan Kuhn di tahun 1961 membahas lebih jauh tentang relevansi antar dokumen dan permasalahan pengurutan, sorting, dan pemberian peringkat dalam pengelolaan dokumen. Tiga, periode penghapusan mitos atau demystified past antara 1980-an sampai 1960-an CD-ROM. Saat komputer pribadi atau PC dan keeping penyimpanan data atau CD-ROM semakin lama, kapasitas penyimpanannya semakin besar. Ketika sistem online sudah semakin berkembang, para pengguna sebenarnya tidak bisa memakainya secara langsung. Jadi, perlu ada para perantara atau intermediaries yang menggunakannya. Antara lain karena sistem itu mahal dan sulit digunakan oleh orang awam. Maka lalu ada istilah end users atau orang yang tidak melakukan pencarian tetapi meminta bantuan pustakawan untuk melakukan pencarian. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yakni Muhammad Haikal. Silakan. Saya akan melanjutkan perpustakawan di era globalisasi. Pustakawan bagian pemrosesan bahan perpustakaan juga harus mampu merubah peran mereka dari yang semula hanya memperoleh buku. Sekarang mereka harus belajar tentang bagaimana cara memproses koleksi CD-ROM, koleksi audiovisual, dan sebagainya. Kebutuhan pengguna tentang katalog tidak cukup hanya disediakan melalui OPAC saja. Mereka berharap lebih dari apa yang biasanya dikerjakan oleh pustakawan Prasetyawan 2011. Mereka berharap tidak hanya melihat bibliografi data saja. Mereka ingin dapat melihat sebuah informasi berupa abstrak, bahkan sampai ke full text-nya. Para pustakawan yang bekerja di bagian pelayanan seperti pelayanan referensi, internet, dan sebagainya juga menghadapi tuntutan dari pengguna untuk menyesuaikannya. Mereka masih tetap harus melakukan pekerjaan rutin seperti biasa, tetapi juga harus mampu memenuhi permintaan pengguna melalui internet. Para pengguna sering memerlukan pelayanan khusus, permintaan informasi melalui email, telepon, dan sebagainya. Semua ini memerlukan keahlian khusus untuk memenuhinya. Tantangan dan strategi yang dihadapi perpustakaan. Perkembangan teknologi informasi berpengaruh pada perilaku pengguna. Perpustakaan seiring dengan perubahan perilaku pengguna, perpustakaan sebisa mungkin harus bisa mengikuti arus dari pengguna. Manakala perpustakaan itu mampu memenuhi kebutuhan para penggunanya,
Pengguna potensi perpustakaan, terutama perpustakaan perguruan tinggi, adalah NetGen atau generasi Z yang dalam layanan selalu menuntut ketepatan dan wujudnya kebanyakan digital. Melihat kondisi seperti ini, perpustakaan harus tanggap baik untuk peningkatan layanan maupun fasilitas yang dibutuhkan pengguna. Perpustakaan sebagai salah satu penyedia informasi setidaknya harus mampu mengimbangi teknologi seperti ini agar kiprahnya tidak semakin tergeser. Penggunaan teknologi informasi di perpustakaan merupakan salah satu alternatif bagi pihak perpustakaan. Informasi yang disediakan perpustakaan harus mudah diakses baik dari perpustakaan sendiri maupun dari kita berada. Perpustakaan terutama di Indonesia sebaiknya mulai mengarah ke Library 3.0. Sebuah konsep yang sudah berjalan di luar negeri. Dalam konsep ini terdapat web semantik yang melalui web ini berbagai perangkat lunak akan mampu mencari, membagi, dan mengintegrasi informasi dengan cara yang lebih mudah. Hal ini di samping untuk memberikan pelayanan terhadap NetGen, juga sebagai bentuk perwujudan pemanfaatan teknologi di perpustakaan dalam kurung Sismalib 2013. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Aldo Yoga. Oke. Mohon maaf sebelumnya tadi di mute. Peningkatan perpustakaan layanan sudah menjadi kewajiban dari setiap perpustakaan untuk menghadapi NetGen. Selain menerapkan konsep Library 3.0, ada beberapa strategi yang ditetapkan perpustakaan, yaitu 1. Optimasi sistem automasi perpustakaan dan pengembangan perpustakaan digital. 2. Mulai memperhatikan pengadaan sumber elektronik atau koleksi digital. 3. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, hard skill atau soft skill pustakawan. 4. Peningkatan fasilitas bagi generasi digital seperti colokan listrik, wifi, hotspot, kecepatan data internet, perabotan dan informal yang santai, fasilitas audio video. Dan 5. Mendesain penataan ruangan hendaknya memberikan ruangan lebih bagi pustakawan agar dapat saling berinteraksi dan berkolaborasi. Ya, oke, selanjutnya bab 5 kesimpulan. Terkait dengan pengembangan teknologi informasi, berkembang pula perilaku masyarakat di era ini memandang informasi sebagai kebutuhan. Informasi sekarang tersebar di mana-mana melalui media internet, buku, televisi, maupun radio. Pengaksesan informasi sekarang ini lebih mudah dengan bantuan handphone pintar, tablet, maupun komputer. Kita juga sudah bisa mengakses informasi. Dunia perpustakaan ini cenderung interaktif dengan pustakawan sebagian besar dari kaum digital natif. Untuk menghadapi masalah kesenjangan terkait dengan pelayanan perpustakaan, pustakawan sebaiknya mempersiapkan dan memperkuat kompetensi dasar, kompetensi tingkat tinggi mereka. Sebaiknya pendidikan kepentingan keterampilan evaluasi praktis juga diajarkan. Ini juga tidak selalu mudah untuk menyebutkan mana yang dapat dilaksanakan dan mana yang tidak. Teknologi itu datang dan pergi, perubahan tidak bisa dihindari, tapi perpustakaan dapat mengatasinya dan dapat belajar dengan mudah, dapat mengikuti perubahan yang terjadi pada profesi yang mereka tekuni, dapat merencanakan mengevaluasi pelayanan yang mereka berikan, dan mampu menjaga gagasan pelayanan mereka. Tentu akan memenuhi tantangan perpustakaan yang sedang berubah ini. Pustakawan juga harus belajar tanpa henti
tidak ketinggalan dalam teknologi di era informasi. Era digital harus menjadi patokan agar perpustakaan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pemustaka dalam pemenuhan informasi. Hal ini membuat peran perpustakaan menjadi sangat penting dan meningkatkan pelayanan perpustakaan mampu memenuhi kebutuhan pemustaka. Perpustakaan dituntut dapat bergerak cepat memenuhi kebutuhan pengguna agar pengguna mau menggunakan layanan perpustakaan. Ya, terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.